Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, udah hadir semua ya? Pagi, Bu. Oke, yuk bisa sambil di share screen ya PPT-nya. Alhamdulillah. Kemudian untuk materi kita hari ini, kita nanti akan membahas mengenai akuntansi aset tetap dan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana apakah jenis-jenis aset tetap antara entitas bisnis dengan entitas pemerintah itu sama atau berbeda. Lalu, apa itu tentang konstruksi dalam pengerjaan? Ini nanti akan dibahas oleh kelompok 10. Ya, kelompok 10 sambil siapa yang mau share screen-nya? Kurnia, Bu. Oke, Mbak Kurnia. Kemudian jangan lupa ya, yang lain untuk isi presensi ya. Tolong dong, itu kan presensi sudah saya buka 1 jam ya. Mungkin ada dosen lain yang bahkan cuman 15 menit ya, karena adik saya yang kuliah di Universitas Negeri, itu presensi cuman 15 menit doang jangka waktunya. Itu lebih dari itu ya nggak bisa presensi meskipun masih bisa ikut perkuliahan, tapi secara catatan dia dianggap tidak hadir gitu ya. Jadi kan saya sudah kasih kelonggaran nih 60 menit kan saya rasa sudah lumayan cukup ya. Jadi tolong diisi presensi, jangan Bu saya kelupaan. Nah, saya kan harus nyari-nyari lagi kalau kayak gitu. Oke. Mungkin nggak di kelas ini, tapi saya mau wanti-wanti aja. Nanti saya juga kasih tahu ke kelas-kelas saya yang lainnya. Gitu. Oke, Mbak Kurnia, yuk. Mana PPT-nya? Oke, ada 38 orang. Oke, Mbak Kurnia sudah presentasi. Ih, lucu deh. Maaf keceplosan. Oke, ya. Ya, ini adalah materi yang akan kita bahas ya tentang bagaimana pengakuan, bagaimana pengukuran, dan bagaimana pengungkapan atau istilah gampangnya adalah bagaimana prosedur akuntansi untuk aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan yang akan disajikan oleh kelompok 10 ya. Oke, kepada kelompok 10 saya persilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Aisyah dan teman saya Kurnianida Astuti dan Irfan Agi. Ruang lingkup aset tetap dan konstruksi pengerjaan. Dalam ruang lingkup aset tetap dan konstruksi pengerjaan diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Ruang lingkup aset tetap dan konstruksi pengerjaan tidak diterapkan. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau regeneratif natural research dan kuasa pertambangan eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui.
Definisi aset tetap. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, tanah, peralatan, dan mesin, jalan irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya. Pengukuran dan penilaian aset tetap. Pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian aset tetap. Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Untuk penyusutan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Kurnia. Pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan 1. Penambahan, 2. Pelepasan, 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada. Yang keempat, mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan meliputi 1. Nilai penyusutan, 2. Metode penyusutan yang digunakan, 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, 3. Jumlah pengeluaran pada saat pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komiten untuk akumulasi aset tetap. Definisi konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan atau KPD adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Konstruksi dalam pengerjaan, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap belum
selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan bisa dipakai. Penyusutan standar akuntansi pemerintah nomor 8 mengenai konstruksi dalam pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan, suatu aset berwujud harus diakui sebagai KPD jika satu, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Contoh pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Pada tanggal 10 Maret 2007, dilakukan pembayaran termin 1 pembangunan gedung dengan nilai 300. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah uraian belanja modal gedung dan bangunan. Yang kedua, piutang dari BUD, maksudnya di debit dan di kredit. Konstruksi dalam pengerjaan diinvestasikan dalam aset tetap, maksudnya di kredit dan debit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan Agi. Mohon maaf, ini emang nggak ada suaranya ya? Apa punya saya yang error? Sebentar Bu, ini jaringan saya. Bentar. Suaranya Bu. Contoh pengakuan dalam pengerjaan. BUD belanja gedung dan bangunan debit 300 juta. Kasdikas daerah kredit 300 juta. Pada tanggal 30 Mei 2007 gedung tersebut telah selesai dibangun dan telah diserah terimakan. Total biaya yang telah dikeluarkan yang dapat dikapitalisasi adalah 1 miliar. Transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut. SKPD, belanja modal gedung dan bangunan dapat 700 juta. Piutang dari BUD, kredit 700 juta. Diinvestasikan dalam aset tetap, debit 300 juta. Konstruksi dalam pengerjaan, kredit 300 juta. Gedung dan bangunan, debit 1 juta. Diinvestasikan dalam aset tetap, kredit 1 juta. BUD, belanja modal gedung dan bangunan, debit 700 juta. Kasdikas daerah, kredit 700 juta.
Pengukuran konstruksi nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi 1. Biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi. 2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. 3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Lalu nilai konstruksi yang dikerjakan secara kontrak yaitu termin yang telah dibayarkan, kewajiban yang masih harus dibayarkan, pembayaran klaim pada kontraktor atau pihak ketiga, misalnya klien karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja. Lanjut. Contoh pengukuran konstruksi dalam pengukuran. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan suatu mesin meliputi biaya baku 35 juta, biaya kerja 25 juta, honorarium tim 10 juta, biaya perencanaan 2 juta. Biaya yang dapat dikapitalisasi untuk menilai konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar 62 juta yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan perencanaan. Dinas A membangun sebuah gedung pada tanggal 3 Maret 2007. Dibeli bahan baku senilai 300 juta dengan menggunakan SP2DLS dan membayar upah tenaga kerja sebesar 100 juta dengan menggunakan uang persediaan. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2007 terbit SP2DGU untuk mengganti uang persedia yang telah digunakan tersebut. Atas transaksi ini, jurnal yang harus dibuat oleh Dinas A meliputi jurnal pengakuan belanja, modal, dan KDP untuk pembelian bahan baku pada tanggal 3 Maret 2007 dan jurnal pengakuan belanja modal dan KDP atas pembayaran upah pada tanggal 10 Maret 2007. Penggunaan UP tidak di jurnal sampai dengan pertanggungjawabannya terbit berupa SP2DGU. Jurnal-jurnal tersebut yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret 2007, SKPD, belanja modal gedung dan bangunan, debit 300 juta, piutang dari BUD, kredit 300 juta. Konstruksi dalam pengerjaan, debit 300 juta, diinvestasikan dalam aset tetap, kredit 300 juta. BUD, belanja modal gedung dan bangunan, debit 300 juta, kas di kas daerah, kredit 300 juta. Pada tanggal 10 Maret 2007, SKPD, belanja modal gedung dan bangunan, debit 100 juta, piutang dari BUD, kredit 100 juta. Konstruksi dalam pengerjaan, debit 100 juta, diinvestasikan dalam aset tetap, kredit 100 juta. BUD, belanja modal gedung dan bangunan, debit 300 juta, di kas daerah, kredit 300 juta. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi. 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya. 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan. 4. Uang muka kerja yang diberikan. Dan 5. Retensi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih ya pada kelompok 10 atas presentasinya dan penjelasannya. Kemudian seperti biasa nanti kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya di e-learning, dan pertanyaan akan terhitung itu ketika perkuliahan kita sudah diakhiri gitu ya. Oke, mungkin saya akan menambahkan, bukan menambahkan ya, mungkin mereview aja, review dari materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi memang kalau Anda perhatikan ya tadi di PPT sudah disampaikan antara jenis-jenis aset tetap ya, baik itu di entitas bisnis maupun di entitas pemerintah pada dasarnya itu sama ya. Jadi aset tetap karakternya adalah punya masa manfaat atau umur manfaat itu lebih dari 12 bulan. Kemudian bisa terukur ya nilai aset tersebut. Aset tetap bisa cirinya adalah dia berwujud ya, jadi harus ada wujudnya. Nah, untuk jenis-jenis aset tetap di entitas bisnis itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya aset tetap tanah, kemudian ada yang namanya aset tetap bangunan atau gedung, yang terakhir adalah aset tetap berupa equipment ya, mesin peralatan. Nah, bagaimana jenis aset di entitas pemerintah? Jadi sama seperti dengan entitas bisnis, ketiga jenis aset ini ya, ketiga jenis aset tetap di entitas bisnis itu juga diakui yang sama di entitas pemerintah. Hanya saja di entitas pemerintah dia ketambahan ada 3 jenis aset lainnya ya. Yang pertama itu termasuk jenis aset tetap bagi pemerintah itu adalah jalan, irigasi ya, kemudian jaringan. Lalu yang berikutnya adalah konstruksi dalam pengerjaan, itu juga termasuk aset tetap. Karena apa? Karena hasil akhir dari konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap ya, baik itu berupa mungkin gedung atau jalan atau irigasi dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, jenis aset tetap berikutnya adalah aset tetap lain-lain gitu. Jadi jenis aset tetap lain di luar 5 kategori tadi. Oke, kemudian bagaimana pengukuran ya, pengukuran dulu. Jadi pengukuran untuk aset tetap di entitas pemerintah itu berdasarkan biaya nilai perolehannya ya, nilai perolehannya. Jadi apakah nilai perolehannya itu didasarkan pada harga beli ya, atau mungkin berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan aset tersebut ya. Itu juga disebut juga dengan biaya perolehan. Nah, apakah biaya perolehannya tadi ya itu didapatkan dengan cara dibeli atau mungkin dibangun sendiri atau mungkin mendapatkan aset tetap dari hibah ya, dari hibah pemerintah, misalnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, kemudian bagaimana tadi sudah pengukuran ya, pencatatannya ya tadi dicatat sesuai dengan nilainya ya, sesuai dengan nilai perolehannya atau harga perolehannya. Nah, berikutnya bagaimana jika pemerintah mendapatkan aset tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya ya, karena mungkin ya memang tadi pemerintah mendapatkan aset tetap tersebut bukan dari proses pembelian, bukan juga dari proses pembangunan sendiri ya. Mungkin tadi saya contohkan ya dari hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, bagaimana caranya pemerintah daerah itu mencatat nilai aset yang sudah diberikan itu? Karena kan mau nggak mau itu harus menambah daftar jumlah aset yang ada di entitas pemerintah daerah. Nah, itu bisa menggunakan nilai wajar ya. Jadi nanti dilihat bagaimana nilai aset tersebut saat ini ya, ketika misalnya aset tersebut dijual. Nah, itu berapa nilai wajarnya, nilai pasarnya ya. Itu nilai pasar juga bisa menjadi nilai wajar, atau bisa juga menggunakan appraisal ya,
tim appraisal untuk melakukan penilaian berapa sih harga yang layak untuk aset tersebut. Gitu. Ya, jadi bisa berdasarkan dari nilai perolehan, bisa juga berdasarkan dari nilai wajar. Nah, berikutnya bagaimana pengakuan dari aset tetap di entitas pemerintah. Jadi yang namanya aset tetap, saya rasa ya, saya yakin Anda semua pasti sudah sangat paham, Anda pasti sudah di luar kepala ya, ada bayangan oh aset tetap tuh pasti gede ya, asetnya tuh besar, nilainya juga mahal gitu ya, nilainya juga tinggi. Jadi pengakuan aset tetap itu ada di salah satu jenis laporan keuangan, yaitu di neraca ya. Saya rasa juga Anda sudah paham lah ya neraca itu isinya apa saja. Dan kalau masih ingat, rumus neraca itu adalah keseimbangan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Ya, sisi kiri itu sisi aset, kemudian sisi kanan adalah sisi liabilitas dan ekuitas. Kalau dulu banget tuh namanya aktiva sama dengan pasiva ya kan. Pasiva itu terdiri atas liabilitas dan ekuitas. Nah, di entitas pemerintah posisi aset itu diungkap juga sama di laporan keuangan jenis neraca ya. Di bagian neraca, di bagian aset tetap tentu saja. Ya. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya tadi tentang konstruksi dalam pengerjaan. Jadi makna dari konstruksi dalam pengerjaan ini adalah berkaitan dengan tugas pemerintah ya yang menjamin harus menanggung hajat hidup masyarakat ya. Dan pemerintah Indonesia itu sangat gencar sekali melakukan pembangunan. Nah, atas pembangunan yang dilakukan, entah itu mungkin pembangunan jalan, pembangunan mungkin fasilitas umum gitu ya, yang mana proses pembangunan itu mungkin saja melewati dari satu periode akuntansi ya. Satu periode akuntansi itu kan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, mungkin saja pembangunannya itu dimulai bulan November tahun 2019, kemudian selesai di bulan Oktober tahun 2020. Nah, atas atas pengerjaan yang di tahun 2019 itu harus diakui oleh pemerintah. Jadi tidak menunggu aset tersebut jadi baru kemudian diakui oleh pemerintah, baru kemudian diungkap oleh pemerintah di laporan keuangan, itu tidak. Jadi progres yang terjadi tadi ya di tahun 2019 itu harus diungkapkan juga di dalam laporan keuangan. Di mana? Apakah di aset tetap? Tidak, karena dia belum jadi aset. Ya, dia masih progres, masih dalam proses pembangunan. Makanya ada satu akun khusus ya untuk menampung gitu ya atau mengcover hal tersebut yang dinamakan dengan konstruksi dalam pengerjaan. Sesuai namanya, konstruksi itu membangun, dalam pengerjaan berarti sedang dalam proses pengerjaannya. Jadi konstruksi tersebut belum selesai atau bisa kita katakan aset tersebut belum jadi gitu ya. Jadi atas semua pengerjaan aset tetap yang belum selesai atau masih dalam proses, itu semua masuk ke dalam konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian bagaimana pengukurannya ya? Pengukurannya itu dilihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai akhir periode akuntansi itu. Nah, untuk biaya-biaya yang bisa diakui itu jenis-jenisnya tadi sudah disampaikan oleh tim penyaji. Ya, ada biaya yang bisa diatribusikan secara langsung kepada konstruksi dalam pengerjaan, kemudian biaya-biaya yang memang berkaitan langsung dengan konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian mungkin juga ada biaya-biaya lain yang memang itu masih berkaitan dengan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah biaya uang muka. Ya, jadi memang biasanya untuk pemerintah ya, ketika membangun, melakukan proyek pembangunan, itu pemerintah tidak mengerjakan sendiri, tapi pemerintah akan membuat lelang. Ya, jadi proyek-proyek pembangunan aset itu biasanya dilelang ya, dan proyek aset itu kan nilainya besar, makanya biasanya dilelang kepada publik, kepada perusahaan-perusahaan swasta, kepada entitas-entitas bisnis, siapa yang sanggup menyelesaikan proyek tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah punya batasan harganya,
tapi tidak dipublikasikan. Jadi silahkan para entitas bisnis itu melakukan penawaran atau istilahnya lelang ya, lelang proyek. Nah, nanti pemerintah akan memilih ya dari sekian penawaran tersebut, memilih harga yang murah, maksudnya bukan murah ya, harga yang lebih rendah dibanding kompetitor yang lain, dibanding entitas bisnis yang lain, tetapi bisa menghasilkan aset sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, biasanya seperti itu. Misalnya gini ya, sama-sama HP gitu kan. Misalnya pemerintah punya lelang pengadaan beli HP misalnya. Nah, nanti tim kelompok 10, kemudian ada kelompok 1 sampai kelompok 13 itu mengajukan proposal, saya sanggup ya, masing-masing kelompok sanggup menyediakan atau sanggup membelikan gitu ya HP ini kepada pemerintah dengan harga bervariasi kan, ada yang harga mungkin per itemnya tuh 5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Nah, dari sekian banyak penawaran ini itu akan dipilih oleh pemerintah ya, mana penawaran yang dinilai harganya itu paling rendah sehingga tidak melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan, karena batasan atau standar dari pelaksanaan proyek itu adalah anggaran yang sudah ditetapkan ya. Tidak melebihi dari batas anggaran yang sudah ditetapkan, kemudian syukur-syukur kalau malah lebih kecil dari anggaran, jadi akan ada sisa ya, dan sisa itu bisa dimasukkan ke dalam silpa, bisa lebih anggaran ya kan. Nah, kemudian selain dicari harga terendah, tentu saja pemerintah nggak cuma cari harga terendah ya, tapi dibandingkan dengan kira-kira dari harga sekian itu si perusahaan itu bisa memberikan apa saja kepada pemerintah, apakah sesuai spek yang diinginkan. Misalnya pemerintah pengennya Samsung, tapi ternyata yang ditawarkan dengan harga rendah itu bukan merek Samsung, tapi merek Samyang gitu ya, merek yang lain. Nah, itu kan berarti tidak cocok. Kalau tidak cocok maka penawaran itu pasti gugur gitu ya. Jadi memang harus ada sebelum pemerintah memutuskan tuh pasti sudah ada prosedur khusus ya untuk menelusuri kebenaran barang yang akan dihasilkan dengan harga yang ditawarkan gitu, termasuk dalam proyek pembangunan ya. Kemudian selain itu pemerintah juga biasanya akan menelusuri keaslian dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu benar-benar ada wujudnya atau jangan-jangan perusahaan bodong ya, fiktif. Nah, itu kan bahaya. Kemudian biasanya memang karena konstruksi dalam proyek pembangunan itu, pembangunan aset itu nilainya besar ya, jadi biasanya memang ada beberapa proyek atau beberapa kontrak yang menyanggupi atau memberikan uang muka kepada si kontraktor ya. Nah, pemberian uang muka kepada kontraktor ini itu dianggap sebagai pengeluaran bagi pemerintah, dan berarti nilai KDP-nya, nilai konstruksi dalam pengerjaan itu sesuai dengan uang muka yang dihasilkan, yang dibayarkan gitu ya, tergantung sampai pada periode 31 Desember. Kemudian untuk pembayarannya biasanya itu menggunakan termin ya, jadi jarang sekali untuk aset-aset besar ya, aset tetap biasanya nilai besar ya, itu pembayarannya sekaligus lunas di depan dan sekaligus lunas di belakang, itu jarang sekali. Biasanya pemerintah tuh pakai termin, jadi istilahnya dicicil gitu ya. Entah terminnya itu 2 kali atau 3 kali atau 4 kali pengajuan, itu biasanya berdasarkan proses atau progres penyelesaian tingkat pengerjaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya penyelesaiannya 50%, maka si kontraktor bisa mengajukan untuk dibayar sesuai pekerjaan yang sudah diselesaikan, yaitu sebesar 50%. Kayak gitu, sampai nanti selesai jadi 100%. Nah, kemudian ketika intinya KDP ini masih akan diakui dan diungkapkan selagi aset tersebut belum jadi. Jadi selagi aset tersebut belum jadi, maka segala sesuatu atau biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah ketika proses pembuatan, proses pembangunan atau proses konstruksi dari aset tetap tersebut itu harus diakui dan diungkapkan di laporan keuangan ya. Kemudian setelah konstruksi aset tersebut jadi atau selesai, maka nilai aset tersebut ya, nilai konstruksi dalam pengerjaan itu akan dipindahkan ke akun aset
ya, nilai konstruksi dalam pengerjaan akan dipindahkan ke akun aset sehingga aset bertambah dan konstruksi dalam pengerjaan berkurang. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review untuk pertemuan kita hari ini. Ya, saya rasa cukup mudah di logika ya untuk masalah aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Ya, kalau ada, jika ada pertanyaan lebih lanjut, ya mungkin belum bisa tercover di e-learning, ya bisa dilanjutkan lewat WhatsApp group seperti biasa ya. Oke, setelah ini silakan bisa masing-masing ke e-learning ya untuk berdiskusi ya, tanya jawab tentang materi hari